bisa setting rebound, ada high speed, ada low speednya, tapi dengan harga yang masih masuk akal. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Raptor Motorsport. Nah, kali ini kita mau bahas ini. Di depan kita udah ada shock Dobinson MRR 3W. Nah, sebelum masuk ke Dobinson, di tempat kita sendiri sebetulnya jual ada beberapa varian merek dari shock ya. Ada Ome, ada TJM, ada Kings, ada kayak Bajaos, ada apa lagi nih selain itu ya, tentunya Dobinson dan Peders, beberapa merek lainnya lah gitu. Nah, di antara semua itu yang paling bagus mana sih? Kalau kita ngomong yang paling bagus susah jawabnya, karena itu tergantung dari pemakaian masing-masing dari teman-teman tuh. Nah, kali ini kita coba akan bahas yang Dobinson. Nah, kenapa Dobinson MRR 3W? Karena menurut saya dengan teknologi yang keren, 3W adjustable ya, yang artinya settingannya ada 3, bisa setting rebound, ada high speed, ada low speednya, tapi dengan harga yang masih masuk akal. Nah, sebetulnya untuk Dobinson sendiri itu ada beberapa tipe. Yang paling basic itu kita lihat di sini. Nah, yang paling basic ini yang twin tube nitro gas itu. Terus dia ada yang di tengah-tengah IFP monotube, dia udah monotube tapi nggak ada tabungnya dan nggak ada setelannya. Dan yang terakhir ini tipe yang paling baru dan keren tentunya, monotube remote reservoir 3W adjustable gitu. Nah, kenapa harus 3W adjustable? Nah, shock ini didesain untuk daily ataupun kebutuhan off-road. Jadi bagi teman-teman yang pemakaian daily ataupun mau off-road, cocok banget pakai ini. Kenapa cocok? Nah, satu, untuk daily sendiri dia setelannya banyak. Dia low speednya ada lumayan banyak setelan, mungkin sekitar 20 setelan kalau nggak salah. Nah, untuk high speednya sendiri dia ada 10 settingan. Dan rebound biasanya kalau udah terpasang dia ditaruhnya di sini untuk shock yang nyambung dengan pair ya, untuk jadi satu dengan pair. Dia di atas, kalau shock yang terpisah biasa dia di bawah, di bodi bawahnya itu sekitar 15. Itu pengaturannya macam-macam. Jadi untuk kalau kita berasa terlalu limbung atau terlalu kaku, kita bisa di setel reboundnya. Kalau seandainya kita di jalan-jalan konblok ataupun kita pada saat jalan pelan lewatin posisi tidur, kita bisa setel di high speednya nih, high speed. Nah, pada saat kita kenceng di tol apa segala, kita bisa setel di low speednya gitu. Kenapa sih daily juga butuh shock yang pakai tabung? Keuntungan dari shock pakai tabung adalah satu, karena olinya pasti lebih banyak dengan yang non tabung, sehingga untuk pendinginan apa segala dia lebih cepat dingin. Untuk perjalanan jauh, untuk perjalanan yang belok-belok, dia lebih stabil. Biasanya kelemahan dari shock yang biasa itu, kalau kita sudah menempuh jarak jauh, misalnya Jakarta Surabaya, kita geber terus ya, shocknya panas. Pada saat mungkin setengah perjalanan enak, setengahnya lagi mungkin shocknya menurun performanya. Nah, dengan pakai tabung ini lebih flat, performanya lebih sama lah ya dari awal sampai terakhir gitu. Nah, begitu juga kalaupun kita off-road. Nah, kalau kita off-road kita butuh shock yang bisa di setel. Kenapa? Karena biasanya kalau kita off-road, beban di mobil kita itu bervariasi. Ada yang mobilnya berat banget, ada yang enggak. Nah, kita butuh setelan ini, kita butuh bisa di repair kalau ada mentok, kalau ada rusak, kalau ada bocor. Jadi shock ini bisa di repair. Shock ini bisa dipakai untuk
non lift up sampai lift up, bahkan ada yang lift 3 inch itu 2 sampai 3 inch. Untuk mobil-mobil tertentu bisa 3 inch. Nah, kalaupun misalnya teman-teman nanya, saya nggak mau ditinggiin nih, bisa nggak pakai ini? Dia shocknya terpisah dengan pernya, jadi cukup ganti shock ini, pernya pakai per ori, itu bisa banget dan nyamannya masih enak banget. Untuk varian mobilnya juga banyak sekali. Dibanding dengan BP51 atau TJM, apa sih? Dia sama-sama bisa di setel juga. Bedanya adalah kalau BP51 dia adalah bypass shock, internal bypass shock, dimana dia setelannya cuma two way, kompresi dan rebound. Itu pun setelannya dia menggunakan tool, jadi bagi saya agak kesusahan untuk pada saat kita nyetel. Untuk TJM dia setelannya udah sama dengan Dobinson, dia tinggal diputar-putar aja, tapi dia two way. Nah, Dobinson ini dia three way. Jadi di antara beberapa merek yang tadi saya sebutin, untuk dari segi harga dia tetap yang murah. Untuk dari segi teknologi dia salah satu yang teknologi paling oke, paling baru juga. Jadi buat teman-teman yang pengen nanya-nanya keunggulannya, kenyamanannya, langsung aja ke Raptor Motorsport. Oke, thank you.